Iya. Bagaimana, Pak? Emang saya salah apa, Pak? Masalahkan yang lain. Isinya saya periksa. Masalahkan saya punya pakaian. Mana isinya? Kenapa dengan pakaian Saya dalam. saya? Saya tutup ini kalau tidak ada isinya. Istimewa apa ini, Pak? Isinya, KP-mu mana? Mana ya saya dalam? Ada kok, saya di Mana? kantor desa di sebelah atas sudah izin kok. Tahu ngomong Pelan-pelan, Pak. Perempuan, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Santai, Pak. cerita baik-baik ya. Santai, Pak. Orang lagi hamil, Pak. Tahu. Woi, sini apa berapa? Dia memukul. Ya pemirsa, jadi keributan ini terjadi di sebuah kafe di Jalan Poros Panciro pada Rabu malam, yang dimana kalau kita lihat tersulut emosi, ada adu mulut juga yang berujung terhadap pemukulan oleh Satpol PP kepada suami dan juga istri dari pemilik kafe. Anda juga dapat saksikan bagaimana prosesnya di layar kaca yang tergambar dalam sebuah video amatir tadi. Jadi ironisnya istri pemilik kafe ini informasinya diduga tengah hamil 9 bulan. Jadi insiden ini terjadi karena saat dirazia kafe ini dianggap masih beroperasi meski sudah melewati jam malam PPKM. Oke, ini pagi ini kita berusaha untuk tersambung dengan penanggung jawab kebijakan di daerah ya. Dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Goa. Tapi kita masih akan terus berhubungan dengan Pak Bupati. Sudah tersambung bersama kita saat ini Pak Alimudin Tiro ya. Ini ada Kasatpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Pak Alimudin. Pak Alimudin, bisa mendengar suara kami? Karena sebenarnya kita juga tentunya ingin tahu bagaimana kelanjutan dari kasus ini, ya kan? Kita ingin tahu bagaimana kemudian tindakan terhadap petugas yang kemudian kalau tergambar di video tersebut kan melakukan aksi kekerasan terhadap pemilik kafe. Mungkin memang tindakan penutupan dari sebuah kafe tersebut yang melanggar aturan-aturan selama PPKM darurat ini perlu ditegakkan. Tapi kemudian bagaimana cara dari setiap petugas tersebut harus dengan humanis, sopan, dan juga tidak melanggar beberapa akaedah begitu. Sudah tersambung bersama kita ada pengacara dari korban juga, Pak Ari Dumais. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ari. Halo, iya Pak Asari Setiawan barangkali. Salah sebut. Pak Asari Setiawan ini. Oke, Pak Ari Setiawan. Selaku pengacara dari korban, betul Pak? Iya. Oke. Kondisi korban Iya, bagaimana betul. pagi ini, Pak Asari? Ya, kondisi korban masih ada di rumah sakit Ibnu Sina. Beliau masih dalam tahap perawatan. Sudah semalam itu dia kurang enak badan. Kurang enak badan, dampak dari Pemukulan tersebut, pemukulan Pak? atau hal yang lainnya, Pak Azari? Dampak dari pemukulan karena dia ditampar sangat keras sampai agak goyang, terpentul masuk di tembok. Oke, adakah hasil visum yang sudah didapat? Itu sudah ada hasil visumnya dari dokter rumah sakit, terus begitupun laporan polisi sudah ada lengkap semua. Oke, saya ingin pindah dulu sebentar Pak Azari. Ini sudah tersambung bersama kita ada Bupati Goa. Tapi sebelum kita terhubung dengan Pak Bupati, ada hal juga yang perlu kami konfirmasi, Pak Ari, selaku pengacara dari korban. Informasikan, Pak, apakah betul korban ini dalam kondisi hamil 9 bulan pada saat hal itu terjadi? Menurut pengakuan suami korban, suami Riani, itu bahwa dia dalam keadaan hamil. Dia keadaan hamil 8 bulan. Enggak, karena ada pemberitaan juga beredar diakui tidak hamil katanya seperti itu. Jadi kami butuh konfirmasi di sini, Pak. Jadi begini, pengakuan suami bahwa dia hamil 9 bulan dan dia belum di USG. Makanya ditunggu hasil USG tersebut. Oke, ya tentunya kalau sudah di rumah sakit bisa dilakukan dengan segera begitu ya Pak Azari ya. Ada bukti Ini di ada Pak Bupati yang sudah tersambung, Pak Adnan Purisan Iksan. Selamat pagi Pak Bupati. Pak Bupati, Assalamualaikum, selamat pagi.
Ya, terjadi kendala komunikasi. Kita masih coba terus hubungi dengan Pak Bupati Goa, tapi kita lanjutkan terlebih dulu kepada Pak Ari. Pak Asari, berarti betul kondisinya sedang hamil 9 bulan dan juga sedang dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ya? Begitulah menurut pengakuan suami korban. Oke. Oke, Apakah baik. akan Beliau ada juga, tindakan termasuk korban juga. jalur hukum yang akan dilayangkan oleh pihak korban ini, Pak Asari? Itu sudah tentu dan itu sudah dilaporkan dan ini insya Allah saya mendesak memang kepada pihak kepolisian, notabene-nya Kapolres supaya melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penangkapan serta penahanan terhadap pelaku yang arogan ini, sebagaimana dia adalah Baik. seorang pejabat struktural di pemerintah Baik. kota Kabupaten Goa. Oke, baik Pak Sari, kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa.